Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bersama menentukan besar kapasitansi atau kapasitas kapasitor pada kapasitor keping sejajar. Ya. Jadi kapasitor keping sejajar itu misalkan ada plat A. Nah, di sini ada plat. Nah, plat itu saling berhadapan seperti ini. Nah, kemudian di sini di sela ini vakum misalkan. Nah, kapasitor keping sejajar yaitu ada dua keping yang saling sejajar. Kemudian misalkan, nah ini gambarnya, misalkan di sini adalah muatan positif, di keping ini adalah muatan positif, maka arah medannya, kemudian ini adalah muatan negatif, ya, maka arah medannya itu arahnya ke bawah, ya. Kalau yang di luar itu seperti ini. Nah, ini adalah medan listrik, arah medan listrik. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, jadi kapasitor keping sejajar itu bisa digambarkan seperti ini. Misalkan di sini plat di sini adalah muatannya adalah positif, kemudian plat di bawah ini adalah muatannya negatif. Maka arah medannya ini adalah arahnya ke bawah. Nah, begitu ya. Untuk menentukan kapasitas kapasitor kita itu kan pada video sebelumnya kita membahas bahwa kapasitas kapasitor itu adalah muatan yang tersimpan, itu dibagi dengan beda potensial atau potensial, ya. Kemudian kita akan menentukan Q ini dari persamaan Gauss, ya. Jadi kita menghitung medan listrik dan beda potensial itu kita fungsinya adalah tujuannya untuk mencari Q dan mencari beda potensial. Kita menggunakan Gauss. Jadi persamaan Gauss itu kan bahwa flux itu yang dihasilkan itu sama dengan Q dalam dibagi dengan epsilon 0. Nah, flux itu saya tuliskan biar Anda ingat kembali bahwa hukum Gauss itu integral lipat 2 tertutup. Kenapa lipat 2? Karena dia mengintegralkan sebuah permukaan yang tertutup. E dot dA sama dengan I dalam dibagi dengan epsilon 0. Nah, begitu ya. Nah, kemudian epsilon 0 nya saya pindahkan ke sini. Kemudian E dot dA sama dengan Q. Kenapa persamaan ini menjadi ini? Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa perkalian dot antara E dot dA itu menghasilkan, coba perhatikan, jadi kalau misalkan ini adalah luas permukaannya ke bawah, arah E nya ini kan ke bawah, arah E nya ke bawah, arah A nya juga ke bawah, ini membentuk sudut 0 derajat. Maka perkalian dot antara E dot dA ini adalah besarnya E, magnitudo E dikali dengan magnitudo dA dikalikan dengan cos 0. Cos 0 ini sama dengan 1. Nah, integral dari E dA itu sama dengan E dikalikan dengan A, karena medan listrik itu tidak terpengaruh oleh dA, ya. Jadi E dot dA. Nah, begitu ya. Maka rumus ini bisa saya nyatakan Q sama dengan epsilon 0 dikali dengan EA. Nanti kita akan substitusikan ke kapasitas kapasitor. Nah, kemudian rumus yang berikutnya adalah kita akan mengintegralkan atau kita akan mencari beda potensial dari titik sini ke titik sini, ya. Maka rumusnya adalah potensial akhirnya nanti di sini dikurangi dengan potensial awal itu sama dengan min integral IF E dot ds. Nah, pertanyaan saya kenapa di sini min? Di video sebelumnya telah kita bahas, ya, bahwa E ini menunjukkan, jadi kalau misalkan saya punya muatan di sini, kalau mau ke sini ini kan harus
arahnya ini kan F eksternal ya. Nah, jadi ini adalah muatan uji Q0. Q0 itu bermuatan positif. Jadi kalau Q0 ini bermuatan positif, kemudian ini platnya itu negatif, maka kan akan nempel. Kalau mau mendorong sana, di sini positif, maka akan tertolak. Maka di situ harus ada gaya eksternal. Gaya eksternal. Gaya eksternal itu adalah arahnya berlawanan dengan gaya arah dari FE. Ya, jadi kalau misalkan muatannya ini, maka FE-nya ini kan ke sana. Gaya listriknya itu kan ke bawah. Nah, padahal beda potensial itu kan definisinya adalah VF min VI atau potensial akhir dikurangi potensial awal integral F dot ds gitu ya. Per ada pernya ini Q0 ya. Kemudian F.ds, F-nya itu arahnya ke sana, akan tetapi F ini didefinisikan sebagai FE, maka min FE di sini integral min FE gitu ya, dibagi dengan Q0.ds. Maka FE per Q0 itu sama dengan E. Nah, begitu ya, sama dengan E. Maka rumus ini bertanda negatif. Nah, itu asal mulanya dari situ. Kemudian ketika diintegralkan VF min VI itu sama dengan, kenapa di sini positif? Nah, jadi ini rumusnya itu langsung jujuk ya. Nah, bisa saya jelaskan seperti ini. Jadi di sini karena dia mendekati plat negatif, maka dia itu potensialnya itu bernilai negatif ya. Bernilai negatif. Kemudian di sini itu bernilai positif. Artinya potensial yang tinggi itu berada di sini. Nah, potensial tingginya itu ada di sini atau VF ya, di sini disimbolkan dengan VF. Kemudian dikurangi oleh potensial rendah. Maka hasilnya kira-kira positif atau negatif. Jadi tinggi dikurangi rendah, maka nanti hasilnya akan positif. Maka dirumuskan sebagai ini, V itu sama dengan integral dari plat yang main ini, dari plat main ini sampai dengan integral dari plat plus ini EDS. Integralnya ini E.ds itu ds itu misalkan ini adalah 0, kemudian platnya ini setebal D ya, ini D, maka integralnya itu adalah min itu 0 kemudian sampai D panjangnya itu, maka E integral ds maka sama dengan ED. Jadi beda potensial antara keping itu adalah E dikali D, begitu ya. Maka kita tinggal memasukkan Q itu sama dengan kapasitas kapasitor C itu sama dengan Q dibagi V, padahal Q itu kita sudah cari, nilainya adalah epsilon 0 dikali E dikali A, itu dibagi dengan E dikali D. Maka kapasitas kapasitor keping sejajar itu didefinisikan sebagai epsilon 0 dikali A dikali D. Nah, jadi ini, rumus ini bisa saya jelaskan bahwa besarnya kapasitas kapasitor atau kapasitor itu bisa menyimpan muatan itu bergantung pada apa? Itu bukan bergantung pada muatannya ya, akan tetapi bergantung pada luas penampangnya, kemudian epsilon 0-nya, kemudian D-nya ya. Kalau luas penampangnya semakin besar ya secara otomatis A-nya nanti juga akan semakin kapasitas kapasitornya akan juga semakin besar. Pada masa eranya elektronik ya, jadi perkembangan elektronik pesat itu para ilmuwan berlomba-lomba agar menemukan kapasitor itu bisa menyimpan atau kapasitas kapasitornya itu lebih besar ya.
kapasitas kapasitornya itu lebih besar. Bagaimana? Yaitu mengganti ini kan epsilon 0 ya, mengganti ini dengan bahan dielektrik. Nah, nanti kita akan membahas kapasitas kapasitor keping sejajar dan dielektrik. Jadi ditambah bahan dielektrik. Nah, bahan dielektrik itu nanti bisa kaca, kertas, dan lain sebagainya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa kapasitas kapasitor, jadi meskipun kapasitor itu, jadi simbol dari kapasitor itu seperti ini, nah, disimbolkan seperti plat keping sejajar kalau dalam rangkaian. Sebelum diberi beda potensial atau sebelum diberi beda potensial atau sebelum dimuati oleh muatan, kapasitas kapasitor itu sudah memiliki kapasitansi ya, atau kapasitas kapasitor itu sendiri ya. Nah, baru ketika dimuati, nah, itu nanti muatan itu akan tersimpan. Nah, begitu ya. Jadi penekanan saya adalah tidak bergantung pada beda potensial ya. Kapasitas kapasitor itu tidak bergantung pada beda potensial, juga tidak bergantung pada Ki muatan, akan tetapi bergantung pada epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah bahannya yang di tengah, luas penampang dan D. Nah, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi pada video berikutnya. Saya akhiri, Allahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.